Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, kedua tangan ditengadahkan, kepala agak didudukkan, berdoa mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 1 PPKN dengan tema menghargai perbedaan. Nah teman-teman, Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah lain dari perbedaan adalah keberagaman. Nah, dengan adanya keberagaman akan membuat kita belajar betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak ya bagaimana sih cara menghargai perbedaan itu? Nah, berikut adalah cara-cara bagaimana kita menghargai perbedaan. Yang pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghibur teman saat sedih. Yang ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Yang keempat, tidak pilih-pilih teman ya. Dan yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, selama ini coba teman-teman ingat, apakah pernah menolong atau membantu orang lain? Nah, kalau belum, mulai saat ini kita biasakan untuk membantu dan menolong orang lain ya. Nah, Miss Imas punya gambar nih. Kira-kira sebaiknya apa ya yang harus kita lakukan? Di gambar tersebut terlihat Rudi merasa kesulitan untuk mengambil bola yang ada di atas lemari. Apa sih yang harus kita lakukan? Betul, yang harus kita lakukan yang pertama, jika badan kita lebih tinggi dari Rudi, sebaiknya kita menolong Rudi untuk mengambilkan bola tersebut. Nah, yang kedua, jika badan kita lebih pendek dari Rudi, yang sebaiknya kita lakukan adalah memanggil teman kita yang lebih tinggi dari Rudi untuk mengambilkan bola tersebut. Gambar yang kedua nih, contohnya di gambar terlihat Siti merasa kesulitan membawa barang bawaan. Sikap kita sebaiknya kayak gimana ya? Betul, sikap kita seharusnya kita membantu Siti membawakan sebagian barang bawaan Siti. Gambar yang ketiga menunjukkan bahwa Siti merasa kesulitan mengikuti gerakan tari. Sebaiknya apa ya yang harus kita lakukan? Oke, betul. Yang harus kita lakukan adalah kita membantu Siti untuk belajar gerakan tari tersebut setelah selesai pembelajaran tari. Nah teman-teman, perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun ya. Misalkan perbedaan tinggi badan, berat badan,
hobi atau kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Dan semuanya itu merupakan karunia dari Allah yang wajib kita syukuri ya. Contohnya nih, perbedaan makanan kesukaan. Misalnya, Siti sukanya wortel, sedangkan Dayu sukanya brokoli. Edo suka kentang, Beni suka roti, Lani suka ikan, dan Bayu sukanya daging. Nah, perbedaan makanan kesukaan tersebut tidak boleh dipermasalahkan ya, tetapi sepatutnya atau sebaiknya kita saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Contoh perbedaan lain nih dalam hal perbedaan hobi atau kesukaan berolahraga. Contohnya, Siti sukanya lari pagi, sedangkan Lani sukanya berenang. Dayu sukanya lompat tali. Nah, meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda-beda, sebaiknya mereka tetap saling hidup rukun ya, dan saling menghargai perbedaan kesukaan atau hobi masing-masing. Nah, contoh perbedaan lainnya yaitu perbedaan dalam hal agama. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya di gambar, posisi berdoa tiap agama itu berbeda ya. Nah, semua itu merupakan keragaman yang harus kita hargai dan harus kita syukuri. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak ya, kenapa sih kita harus saling menghargai perbedaan? Nah, betul banget, karena saling menghargai perbedaan itu banyak banget manfaatnya untuk kehidupan kita. Yang pertama, kalau misalkan kita saling menghargai, akan terbentuk kehidupan yang rukun. Yang kedua, tidak akan timbul perselisihan. Yang ketiga, terciptanya rasa saling menghormati. Yang keempat, terbentuknya rasa persatuan. Yang kelima, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan supaya kita bisa hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Semoga anak-anak semua paham. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Kedua tangan ditengadahkan, kepala agak ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua dan tetap semangat dalam belajar. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa.